Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Darmawan. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Niaga, kelas Niaga C 2021 dengan nomor pokok mahasiswa 2106759584. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil Business Analysis Reporting dari PT Bank Mandiri. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa saya memilih PT Bank Mandiri sebagai wujud implementasi saya dalam melakukan Business Analysis Reporting pada kesempatan kali ini. Seperti kita ketahui, PT Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia, bahkan sudah terkenal di dunia internasional. Berdirinya PT Bank Mandiri ini didasari oleh adanya permergeran bank-bank yang ada di Indonesia pada tahun 1990-an. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan Business Analysis Reporting kepada Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengetahui kiat-kiat apa atau strategi-strategi apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri sehingga bisa sustain dan berkembang hingga menjadi bank sebesar saat ini. Tujuan dari analisis Bank Mandiri ini adalah untuk mengetahui konsep bisnis dan mengetahui perkembangan yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam prosesnya untuk menjadi bank yang besar di Indonesia dan bahkan terkenal di dunia internasional. Metode yang saya gunakan dalam analisis kali ini adalah metode historiographical analysis karena saya ingin mengetahui perkembangan atau strategi-strategi apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk mencapai eksistensinya sebagai salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Cakupan dari analisis ini adalah sejak awal berdirinya Bank Mandiri hingga Bank Mandiri berjalan saat ini. Dan untuk kekurangan dari analisa ini, yaitu kekurangan dari segi datanya karena adanya ketidaklengkapan data yang tersedia di open source atau website-website yang sudah terotomisasi yang sudah terlampau jauh dari masanya, sehingga saya menggunakan data yang sudah tersedia ataupun sejarah historis secara general dari Bank Mandiri untuk dilakukan analisis. Dari adanya analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Bank Mandiri untuk perkembangannya dan agar terus berkembang seiring berjalannya waktu untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dan persaingan perusahaan-perusahaan lain yang lebih kompetitif. Nah, pasti kalian udah gak sabar nih untuk melihat hasil analisis dari penerapan historiographic analysis pada Bank Mandiri. Jadi langsung aja, stay tune and let's go! Historiographical analysis dimulai dari berdirinya Bank Mandiri sejak tahun 1998. Nah, pada tanggal 2 Oktober terjadi penggabungan 4 bank BUMN, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Bumidaya. Nah, penggabungan ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan pada tahun 1998. Dan untuk selanjutnya, di tahun 1999, barulah Bank Mandiri resmi dari pemerintah Indonesia menjadi bank komersial. Nah, setelah penggabungan ini, Bank Mandiri ini fokus terhadap pelayanan perbankan konvensional, seperti penyaluran kredit, penerimaan simpanan, dan layanan perbankan lainnya. Selanjutnya, di tahun 2003, Bank Mandiri melakukan penawaran umum perdana atau yang biasa kita sebut IPO di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli. Nah, IPO ini memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai bank terbesar yang ada di Indonesia dan memberikan akses kepada masyarakat Indonesia untuk memiliki kepemilikan saham terhadap Bank Mandiri. Selanjutnya di tahun 2004, Bank Mandiri memperluas jaringan operasionalnya dengan membuka cabang dan unit bisnis di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini membantu Bank Mandiri dalam memberikan pelayanan perbankan yang dihadirkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Selanjutnya pada tahun 2007, Bank Mandiri melakukan akuisisi terhadap Bank Syariah Mandiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan layanan perbankan syariah kepada nasabahnya. Jadi, Bank Mandiri ingin memperluas jangkauan perbankannya, tidak hanya di bidang perbankan umum, melainkan perbankan syariah juga bakal dilayani oleh Bank Mandiri. Dan selanjutnya di tahun 2010, Bank Mandiri mengakuisisi sebagian besar saham Bank Agroniaga pada bulan Januari, sehingga Bank Mandiri ini dapat memperkuat posisinya di sektor perbankan mikro atau usaha kecil. Selanjutnya, pada tahun 2012, Bank Mandiri merayakan ulang tahun ke-14-nya atau anniversary ke-14-nya semenjak berjalan menjadi salah satu bank yang ada di Indonesia selama 14 tahun. Nah, selama periode ini, Bank Mandiri itu terus bertumbuh dan mengkonsolidasikan posisinya sebagai salah satu bank yang terkemuka yang ada di Indonesia.
Nah, di tahun 2014, Bank Mandiri ini mengeluarkan program transformasi yang bernama Mandiri 2020 pada bulan September. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional Bank Mandiri dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di zaman yang sekarang. Pada tahun 2017, Bank Mandiri mengeluarkan platform yang bernama Mandiri Online, yang dimana platform ini terintegrasi dengan alat-alat elektronik sehingga memudahkan para nasabah untuk mengakses fasilitas yang ada pada Bank Mandiri itu sendiri tanpa harus pergi ke kantor cabang atau unit dari masing-masing daerahnya. Nah, di tahun 2020 terjadilah pandemi COVID-19 yang dimana memaksa masyarakat untuk melakukan kegiatan hanya di rumah saja atau berbasis online dan tidak bertatap muka. Sehingga membuat Bank Mandiri itu harus berputar otak dan mengembangkan platform yang sudah mereka buat di tahun 2017 yaitu Mandiri Online dan terus mengupgrade menjadi Living by Mandiri hingga saat ini. Jadi di tahun 2020 sampai tahun 2023 Bank Mandiri sedang mengejarkan Living by Mandiri untuk menjadi platform yang dimana semua fasilitas, customer care dan lain sebagainya itu menjadi terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, dari hasil penelitian Bank Mandiri, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Mandiri telah sukses melakukan perkembangan dalam menerima, mempelajari semua tantangan yang dihadapi seperti kondisi pandemi COVID-19, melakukan akuisisi terhadap Bank Syariah Mandiri, melakukan pembelian sebagian besar saham dari Bank Agroniaga hingga melakukan IPO. Hal ini ditujukan untuk proses sustainability atau perkembangan dari Bank Mandiri supaya bisa menjaga eksistensinya sebagai salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Mungkin solusi tambahan yang saya ingin sampaikan kepada PT Bank Mandiri adalah PT Bank Mandiri harus melakukan atau memperkuat identity dan mengembangkan inovasi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan proses berjalannya inovasi akan semakin cepat karena terintegrasi oleh teknologi yang bisa diakses dan bisa digunakan oleh siapa saja. Oleh sebab itu, makanya perlu adanya identity yang kuat dari Bank Mandiri sehingga Bank Mandiri itu menjadi salah satu ikonik bank terbesar yang ada di Indonesia dengan segala macam kelebihan dan fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada nasabahnya. Nah, bagaimana guys? Menarik banget kan dari hasil atau pembahasan kali ini. Jadi, buat kalian nih yang punya pertanyaan atau masih bingung dan penasaran terkait dengan strategi bisnis yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk menjadi sukses sekarang, semoga menjawab ya dari rasa penasaran kalian. Jadi sampai sini saja video yang saya ingin sampaikan dan saya ingin paparkan. Terima kasih, semoga membantu teman-teman. Sampai jumpa.